Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ajeng Salfitri Pesoningrum Enkom dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang computer evolution atau perkembangan dari komputer. Seperti yang tadi saya bilang, pertemuan kali ini akan membahas tentang generasi komputer atau perkembangan dari komputer itu sendiri. Jadi nanti di akhir perkuliahan, kalian diharapkan akan mengerti bagaimana sejarah perkembangan komputer dan juga dapat membedakan generasi komputer berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sebelum kalian mengetahui sejarah perkembangan komputer, kalian harus mengetahui dulu awalnya bagaimana sih komputer ini bisa tercipta. Nah, pertama, komputer itu ditemukan mulai dari adanya penemuan mesin hitung yang ditemukan oleh Blaise Pascal yang lahir pada 1623 yang meninggal pada tahun 1662. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan Perancis yang menemukan mesin hitung untuk pertama kalinya. Nah, mesin hitung pertama ini memang hanya bisa dilakukan untuk penambahan dan juga pengurangan. Selanjutnya, mesin yang tadi telah diciptakan atau mesin hitung tadi itu mengalami perkembangan yang dilakukan oleh Baron Gottfried, seorang ahli matematika Jerman yang menemukan sebuah kalkulator atau mesin hitung yang bisa melakukan 4 fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan juga pembagian. Selanjutnya, mesin hitung tadi mengalami perkembangan lagi yang dilakukan oleh Charles Babbage, yang dia adalah menemukan bagaimana teori pertama membuat komputer. Nah, pada tahun 1823, Charles Babbage ini merancang sebuah difference engine yang mampu menghitung sebuah tabel matematis. Dan pada tahun 1833, beliau merancang sebuah analytic engine yang dianggap sebagai konsep awal dari sebuah komputer modern. Kemudian, mesin yang tadi telah diciptakan Charles Babbage, yaitu analytic engine, memiliki seorang programmer pertama, yaitu seorang perempuan bernama Ada Augusta Lovelace, yaitu seorang ahli matematika Inggris yang pertama kali bahasa pemrogramannya adalah bahasa pemrograman Ada. Selanjutnya, kita masuk ke generasi pertama dari komputer. Pada generasi pertama ini, ciri utama yang dapat kalian lihat atau kalian perhatikan adalah komputer ini menggunakan tabung vakum. Dan juga komputer ini menggunakan bahasa mesin. Dan juga selain itu, komputer ini juga menggunakan magnetic core storage technology dan ukurannya sangat besar serta memiliki temperatur yang sangat tinggi. Nah, komputer yang pertama diciptakan di dunia itu adalah ENIAC. Kepanjangan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, komputer ini diciptakan oleh Dr. J. Presper Eckert dan juga Dr. John W. McCauley. Nah, mereka menciptakan ini di Universitas Pennsylvania dengan tujuan untuk menjadikan alat perang. Nah, komputer ini diciptakan mulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946, di mana pada saat itu Perang Dunia sudah selesai, jadi komputer ini tidak dapat digunakan. Komponen utama ENIAC itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada akumulator, ada initiator atau untuk power, kemudian ada master program, ada multiplier atau pengali, ada divider atau pembagi, ada gate untuk logic AND, ada buffer untuk logic OR, ada printer, cycling unit, dan juga function table. Selanjutnya kita masuk ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini ditandai dengan adanya penemuan transistor. Jadi, jika kalian ingin mencari komputer generasi kedua, maka komputer tersebut itu pasti menggunakan transistor. Selain itu, bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer generasi kedua adalah Fortran, COBOL, dan juga ALGOL. Nah, selain itu, bedanya dengan generasi pertama, komputer generasi kedua ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar dan juga menggunakan memori kedua atau memori lain bukan memori utama. Selain itu, komputer ini juga peruntukannya bukan untuk perang seperti generasi pertama, tetapi lebih ke bisnis dan juga aplikasi teknik. Nah, selain itu juga komputer ini pasti lebih kecil daripada ENIAC. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa komputer generasi kedua itu ditandai dengan penemuan transistor. Nah, transistor itu sendiri adalah suatu semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, switch ataupun modulasi sinyal. Gambarnya dapat kalian berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini ditandai dengan ditemukannya IC atau Integrated Circuit. Nah, pada komputer generasi ketiga ini sudah ada yang namanya sistem operasi, tapi hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan komputer itu sendiri.
Nah, selain itu, komputer ini sudah memiliki output yang berupa terminal screen. Nah, mirip dengan generasi kedua sebelumnya, komputer ini juga telah menggunakan secondary memory. Nah, bedanya dengan generasi sebelumnya, komputer ini dapat melakukan multiprocessing dan juga multiprogramming, serta sudah ada fitur jaringan. Nah, IC itu sendiri merupakan penemuan dari Jack S. Kilby pada tahun 1958 yang merupakan rangkaian yang terintegrasi dengan teknologi dasar dari transistor yang ditemukan pada generasi sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke generasi keempat komputer, atau beberapanya menyebutkan komputer generasi modern. Nah, pada komputer ini digunakanlah chip seperti pada generasi ketiga. Hanya saja pada generasi keempat ini digunakan lebih dari satu chip atau merupakan pemampatan dari beberapa chip. Nah, klasifikasi chip itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada SSI atau Small Scale Integration, ada MSI atau Medium Scale Integration, LSI, Large Scale Integration, VLSI, Very Large Scale Integration, dan lain sebagainya. Dari generasi-generasi komputer tersebut, dapat disimpulkan terdapat beberapa generasi, yaitu generasi pertama yang ditandai dengan adanya tabung vakum yang digunakan pada tahun 1946 sampai dengan 1957, kemudian generasi kedua dengan tandai dengan adanya transistor yang digunakan pada tahun 1958 sampai dengan 1964, selanjutnya ditemukannya chip atau IC yang mulai mengalami perkembangan sampai dengan generasi keempat. Sekian pertemuan kali ini, semoga kalian dapat mempelajarinya lebih dalam lagi dengan membaca slide ataupun materi yang ada. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.